Bab 529. Wira mencibir. Kalau begitu, coba katakan memangnya bagaimana situasi saat ini? Lasmana menjawab, istana sudah melarangmu untuk ikut ujian kerajaan. Itu adalah cara mereka merobohkan keluarga Gumilar. Sekarang, nggak ada pejabat di Jagabu yang berani mendukungmu lagi. Saat perang besar berlangsung, kamu sudah meraup kekayaan keluarga bangsawan di Jagabu. Mereka pasti akan balas dendam. Jadi, kamu nggak mungkin bisa mempertahankan tambak garam Vika. Hehe, Wira tersenyum sinis. Setelah Yuda pergi dan istana menurunkan dekrit itu, keluarga bangsawan di kota pusat pemerintahan Jagabu pasti akan menyerang balik. Namun, Wira percaya bahwa Farhan yang mengendalikan balai prefektur, ditambah dengan Chandra, Basuki, Herdian, dan pasukan perbatasan lain yang sudah diangkat menjadi komandan pasti mampu melawan para keluarga bangsawan itu. Selain itu, kamu juga sudah menghabisi Wolfi yang memberontak di Kabupaten Hiloka. Tindakan itu memang terlihat sangat berwibawa, tapi kamu sebenarnya sudah menimbulkan masalah besar. Lasmana mengejek. Apa kamu tahu kalau Letnan Jenderal dan Prefektur Lokana sudah turun pangkat gara-gara kamu? Sebelumnya, waktu Pak Satria memerintahkan pasukannya kembali ke kota pusat pemerintahan dan melewati Kabupaten Pirola, aku sempat bertemu dengannya. Dia bilang kalau aku bertemu denganmu suatu hari nanti, aku harus menyambutmu dengan baik. Aku juga dengar tentang Pak Dirja yang merasa sangat kesal terhadapmu. Setelah mendengar ucapan Lasmana, Wira pun terkejut. Dia tidak menyangka menghabisi Wolfi akan menimbulkan akibat seperti ini. Namun, Lasmana yang mengetahui reaksi kedua orang itu dengan jelas sangatlah menarik. Jika Lasmana tidak sedang menipunya, itu berarti. Awalnya, Wira mengira Lasmana datang karena masalah bisnis garam. Namun, sepertinya inilah tujuan utama Lasmana. Aku tahu kamu itu bukan penakut. Lasmana mendengus. Tapi, sekarang kamu sudah masuk ke kota pusat pemerintahan Lokana. Kalau mau memperluas bisnismu sampai ke kota provinsi, kamu harus melewati tempat ini. Jadi, kamu nggak akan bisa menghindari Pak Satria dan Pak Dirja. Wira memicingkan matanya dan bertanya, apa kamu lagi menyampaikan ancaman mereka padaku? Kata-kata Tuan sudah berlebihan. Lasmana tersenyum tipis dan berkata, aku ingin membantumu menyelesaikan konflik dengan Pak Satria dan Pak Dirja. Dengan begitu, kamu pasti bisa berbisnis di kota provinsi tanpa halangan. Wira tersenyum, lalu bertanya, bagaimana kamu mau membantuku menyelesaikan konflik ini? Sebenarnya, cara penyelesaiannya nggak susah, tapi juga nggak gampang. Lasmana mendengus. Para pejabat merasa naik jabatan akan membawa kekayaan. Sekarang, kamu sudah menyebabkan Pak Satria dan Pak Dirja turun pangkat. Asalkan kamu memberikan mereka sejumlah uang supaya mereka bisa kembali ke posisi sebelumnya, lalu memberikan sedikit ganti rugi atas kegundahan mereka selama ini, aku rasa mereka nggak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Wira memicingkan matanya dan bertanya, ternyata kamu itu perantara mereka. Katakanlah, berapa banyak uang yang mereka inginkan? Tuan Wira, kamu sudah berpikir kejauhan. Aku bukan perantara mereka, aku hanya mau membantumu. Kejujuran Wira membuat Lasmana terkejut. Dia buru-buru melanjutkan, sekarang, uang yang dibutuhkan untuk naik ke posisi prefektur tingkat 4 atas sebesar 30 juta, sedangkan posisi Letnan Jenderal tingkat kelima atas butuh 5 juta. Hanya untuk mengembalikan pangkat mereka ke posisi sebelumnya, kamu butuh mengeluarkan sekitar 40 juta. Ditambah dengan sedikit ganti rugi untuk mereka, seharusnya 100 juta sudah cukup. Wira mengerutkan keningnya dan bergumam, 100 juta. Uang sebesar 100 juta memang bukanlah apa-apa bagi Wira. Namun, itu tetap merupakan jumlah yang sangat besar. Pajak setahun di kabupaten kebanyakan hanya sekitar 2-3 juta, sedangkan pajak setahun di kota pusat pemerintahan sekitar 100 juta. Di sisi lain, keluarga kaya kabupaten rata-rata mampu mengumpulkan 200-300 juta dari merampas kekayaan orang lain. Dalam satu kabupaten, paling banyak hanya ada 3-4 keluarga kaya seperti itu. Uang sebesar 100 juta memang banyak, tapi itu seharusnya bukan masalah bagi Tuan. Lasmana terkekeh dan melanjutkan, kamu sudah meraup setidaknya miliaran saat perang besar kemarin. Selain itu, kamu juga punya bisnis sabun, gula, dan pedang treksa yang menghasilkan banyak uang. Kedua orang itu hanya menginginkan sedikit uang. Kamu anggap saja buang sial. Wira tertawa, lalu bertanya, kalau mereka mau uang sebesar 100 juta, kamu mau apa?